Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan dan Seminar Proposal Skripsi. Di sini perkenalkan, nama saya Aribi Dewi Puspitasari dari kelas 5A dengan NPM 221100039 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas UGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Dampak Emosional Remaja Akibat Kehilangan Figur Orang Tua yang Bercerai. Oke, di sini saya akan membahas dari latar belakangnya. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil judul yaitu Dampak Emosional Remaja Akibat kehilangan figur orang tua yang bercerai itu dikarenakan dari pengalaman pribadi peneliti. Peneliti ingin mencari tahu apa itu dampaknya emosional bagi remaja yang kehilangan figur orang tua akibat perceraian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa sih emosional. Emosional merupakan suatu perasaan dan pikiran khas dalam suatu keadaan yang membuat diri untuk melakukan tindakan. Ketika emosional seseorang tidak bisa terkontrol dan dikendalikan dengan baik, maka seseorang itu akan cenderung meluap-luap emosionalnya. Nah, di sini emosional itu bisa dikendalikan dari sejak dini mungkin. Mungkin dari sejak TK kita harus belajar mengendalikan emosional dengan baik. Nah, dari jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI menyatakan bahwa 3 remaja dengan kondisi orang tua bercerai di Kota Makassar berkata bahwa kehilangan salah satu peran dari orang tua akibat perceraian. Berdasarkan data dari Statistik Indonesia tahun 2023 yang dijelaskan Hermansyah dan Hadjam, pada tahun 2020 terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia. Hal ini menunjukkan pada peningkatan sebesar 15% jika dibandingkan dengan pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 447.743 kasus perceraian. Berdasarkan penelitian di luar sana, sudah banyak peneliti yang meneliti apa saja faktor yang membuat anak menjadi tidak baik jika orang tuanya bercerai. Selain faktornya, banyak di luar sana juga yang meneliti apa sih dampak emosional dari perceraian orang tua bagi seorang remaja dan anak-anaknya. Remaja yang mengalami ini akan membuat emosional tidak stabil. Tak sedikit pula ada peneliti yang meneliti bagaimana cara membuat anak tetap menjadi baik-baik saja meskipun orang tuanya berpisah. Dengan berbagai penelitian terdahulu dan yang sudah ada, banyak anak yang cenderung terjerumus dalam hal-hal yang negatif, dan tidak sedikit pula anak-anak ini yang terjerumus dalam pergaulan bebas mengatasnamakan seorang anak broken home atau anak yang tinggal berpisah dari orang tuanya. Permasalahan ini menurut peneliti sangat relevan untuk diteliti karena mengingat banyaknya remaja yang kehilangan arah dan banyaknya remaja yang mendapatkan dampak pada emosionalnya yang tidak stabil, dan kemudian membuat seorang remaja ini tidak bisa mengelola emosionalnya dengan baik dan cenderung meluap-luap. Dengan adanya ini, peneliti akan dapat mengidentifikasi apa saja dampak emosional remaja akibat kehilangan figur orang tua yang bercerai. Berdasarkan judul penelitian yang peneliti ambil yaitu dampak emosional remaja akibat kehilangan figur orang tua yang bercerai, maka fokus pada peneliti kali ini adalah dampak pada emosional seorang remaja. Untuk tujuannya, dari fokus penelitian, maka tujuan yang dicapai peneliti yaitu ingin mengetahui apa sih dampak emosional bagi remaja akibat kehilangan figur orang tua yang bercerai. Untuk manfaatnya, di sini ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya, melalui penelitian ini diharapkan bahwa peneliti dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terkhususnya bagi guru BK dan psikologi perkembangan serta psikologi keluarga, agar memberikan gambaran dan pandangan tentang emosional remaja yang kehilangan figur orang tua akibat perceraian. Untuk manfaat praktisnya bagi seorang remaja, dengan adanya
Penelitian ini diharapkan dapat mengelola emosionalnya dengan baik meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh. Bagi orang tua, dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa orang tua akan memberikan kasih sayang yang cukup bagi seorang remaja dan anak-anaknya walaupun sudah berpisah. Dan juga bisa berperilaku yang baik agar menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ada kajian dari untuk pengertian emosi, yaitu dalam buku yang berjudul Mengelola Emosi yang ditulis dari Ahmad Fajar DKK, ditulis bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang ditimbulkan ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Lebih lanjut, emosi akan diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang dialami seseorang. Nah, di sini emosi itu ada dua, emosi yang bahagia dan emosi marah. Saat emosi bahagia, kita akan cenderung melakukan kegiatan atau bisa meluapkan dengan kegiatan yang positif. Dan dengan emosi marah, kita akan lebih meluapkan energi yang negatif. Untuk dampak emosional yang tidak stabil, pertama itu anak akan cenderung lebih bersikap murung. Nah, anak ini akan mengurangi interaksi dari khalayak umum atau mengurangi interaksi dari pertemanannya. Yang kedua, ada kalanya seorang anak berperilaku kasar. Jadi, anak yang tidak bisa mengelola emosionalnya dengan baik akan lebih meluap-luapkan emosionalnya dan akan lebih bertindak kasar kepada seseorang. Yang ketiga, adanya ledakan-ledakan emosional dari anak akibat dari memendamnya amarah dan memendamnya emosional dari beberapa kombinasi. Dan selanjutnya, anak ini akan mengurangi rasa toleransinya. Jadi anak ini akan lebih egois dan tidak mempunyai rasa toleransi pada dirinya. Yang terakhir, anak ini akan lebih sering memberontak dan tidak adanya penurutan. Jadi anak akan memberontak dalam beberapa hal. Untuk metodologi penelitian, berdasarkan judul yang peneliti ambil, yaitu dampak emosional remaja akibat kehilangan figur orang tua yang bercerai, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut buku metodologi penelitian ditulis oleh M. Askari Zakaria DKK pada tahun 2020, mengatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih sering menggunakan analisis. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan baru yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Pada subjek penelitian kali ini, peneliti mengambil anak SMP yang berada di kelas 9 di SMP Martisiswa 2 Semarang. Untuk lokasi penelitiannya yaitu berada pada sekolah SMP Martisiswa 2 Semarang. Itu waktu penelitiannya yaitu pertama, peneliti melakukan observasi dari November dan awal Desember, dan kemudian baru bisa dilakukannya wawancara pada siswinya pada pertengahan Desember. Untuk metode analisis datanya, yang pertama itu ada analisis sebelum ke lapangan. Analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memperoleh data awal dan juga gambaran dari sesuatu yang akan diteliti. Itu yang kedua, ada analisis selama di lapangan, yaitu pertama menggunakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data berkaitan dengan apa yang ingin diteliti. Data ini biasanya berasal dari hasil observasi dan juga hasil wawancara. Selanjutnya ada reduksi data. Reduksi data ini berupa penyederhanaan data dari hasil analisis selama berada di lapangan, seperti data yang kita peroleh dari hasil wawancara dan juga hasil observasi. Ketiga, ada penyajian data, yaitu penulisan dari data yang diolah di proses reduksi data. Nah, biasanya penyajian data ini berupa naratif yang dirangkai penulis menjadi suatu hasil penelitian. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dari proses reduksi dan juga hasil penyajian data. Untuk gambarnya tahap-tahap penelitian ada di samping saya. Nah, itu peneliti melakukan identifikasi masalah dahulu, kemudian peneliti mencari fokus-fokus penelitiannya. Selanjutnya peneliti akan menetapkan fokus penelitiannya, terus pengumpulan data, dan setelah mendapatkan pengumpulan data, peneliti akan mengolah data.
Setelah mengolah data, peneliti akan memunculkan sebuah teori dan selanjutnya akan melaporkan penelitian. Presentasi proposal dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi yang telah mendengar presentasi saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan banyak-banyak maaf dan terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.